Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudaraku dimanapun Anda berada. Selamat pagi dan selamat berjumpa dalam kasih Tuhan. Mari bersama kita menyambut hari ini dengan sukacita dan dengan syukur. Dan kita awali bersama-sama dengan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita satu dalam doa. Segala puji syukur dan hormat kami persembahkan kepadamu pagi ini Bapa. Terima kasih, semalam Tuhan sudah memberkati kami, sehingga kami boleh tidur nyenyak melepas lelah. Pagi ini Tuhan berkenan membangunkan kami dengan tubuh yang sehat, kuat, tak kurang suatu apapun. Bapa, semua karena anugerah-Mu. Dan mengawali hari ini Tuhan, perkenankan kami untuk mendengar dan memahami kebenaran firman-Mu. Tuhan, mari urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Layakkan kami mendengar dan memahami kebenaran firman-Mu saat ini. Ampuni kami Tuhan, dan dengarkan doa kami ini. Melalui Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, bagian firman Tuhan yang kita akan dengarkan saat ini terambil dari Mazmur 91 pada ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-6. Demikian, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percaya. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan terlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Dari bacaan kita pada pagi hari ini, kita berikan satu tema: Allah melepaskan dari kesesakan. Saudaraku di dalam Tuhan, Mazmur 91 yang kita baca saat ini adalah Mazmur yang ditulis oleh Musa. Kisah tentang perjalanannya melalui padang belantara. Di sana Musa benar-benar merasakan, bahkan melihat dan menyaksikan betapa hebatnya perlindungan Tuhan bagi umatnya. Ada begitu banyak bahaya yang mengancam kehidupan mereka. Mulai dari serangan binatang buas seperti singa, kalajengking, dan banyak lagi. Bahkan kelaparan dan kekeringan mereka alami. Tetapi dalam situasi tersebut, di tengah-tengah kesesakan, Allah menolong mereka. Mengapa? Karena mereka senantiasa berseru dan berseru kepada Tuhan. Karena itu Tuhan terus melepaskan mereka dari kesesakan hidup. Saudaraku, dalam perikop kita saat ini, kita melihat ekspresi kata-kata yang digunakan oleh Musa seperti melepaskan, menudungi, melindungi, kepak sayap, dan lain sebagainya. Saudaraku, ini semua menggambarkan kuasa Allah yang memiliki makna yang sama, yaitu Allah menyelamatkan umatnya. Nah, karena itu kita melihat di sini bahwa pengulangan makna kata yang sama adalah untuk menekankan bahwa berbagai tindakan Tuhan untuk menjaga umatnya dari bahaya yang mengancam.
melalui ekspresi kata-kata Musa di sini, kita melihat bahwa dari satu sisi mengilustrasikan Tuhan seperti induk burung dengan kepak sayapnya melindungi anak-anaknya dari segala pemangsa. Ini menggambarkan pemeliharaan Tuhan secara penuh bagi umatnya. Kemudian di sisi lain mengilustrasikan Tuhan dengan pagar tembok dan perisai. Ini untuk melindungi umatnya dari segala serangan musuh. Nah, hal ini menggambarkan perlindungan Tuhan dari segala penjuru mata angin, perlindungan dari depan, perlindungan dari belakang, dan perlindungan dari samping kiri dan kanan. Karena itu saudaraku, melalui ilustrasi ini pemazmur menggambarkan kuasa Tuhan yang sangat luar biasa untuk melindungi kehidupan umatnya dari segala bahaya di padang gurun. Lalu saudaraku, bagaimana dengan kehidupan kita di era modern saat ini? Mungkinkah ada yang bertanya, apakah di zaman yang demikian modern ini masih cocok untuk berseru kepada Tuhan ketika menghadapi kesulitan? Kalau kita menghadapi kesulitan, apakah kita mencari melalui teknologi yang begitu canggih saat ini? Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, tidak dapat disangkal bahwa sebagai manusia, kita tidak luput dari berbagai persoalan, dari berbagai pergumulan. Ada yang ringan dan ada juga yang berat, yang bisa mengancam keselamatan hidup kita. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, di dalam menghadapi bahaya seperti ini, pasti tidak ada seorang pun yang bisa menyelamatkan, menolong kita di dalam dunia ini. Karena itu ketika kita seperti Musa berseru kepada Tuhan dan terus berseru kepada Tuhan, maka pasti akan ada jalan keluar yang Allah nyatakan. Karena Allah Maha mendengar dan akan menjawab setiap seruan-seruan kita yang kita angkat kepadanya. Allah akan menjawabnya secara ajaib yang tak terlihat oleh mata jasmani kita. Karena itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, hendaknyalah kita belajar dari kehidupan pemazmur yang tidak pernah menyerah dalam menghadapi tantangan dan pergumulan, bahkan kesesakan hidup. Pemazmur terus menyerahkan hidupnya seutuhnya kepada Allah dan menempatkan Allah di atas segalanya, bahkan mempercayakan hidupnya secara total kepada Allah. Hatinya sungguh-sungguh melekat kepada Allah. Karena itu saudaraku, sebagai orang percaya yang hidup di abad ini, memang seharusnya kita tidak hanya dekat kepada Allah, tapi kita harus melekat kepada Tuhan. Melekat kepada Tuhan berarti tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan tinggal di dalam kita. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, hendaklah kita tetap dekat kepada Allah. Dan biarlah hati kita terus melekat kepadanya, agar Allah pun diam di dalam kita. Dan kita harus yakin bahwa kita tidak sendirian dalam hidup kita ini. Dan meskipun Allah tidak pernah mengatakan bahwa kita tidak akan pernah menghadapi masa-masa sulit, bahwa kita tidak akan pernah menghadapi masa-masa penderitaan, pergumulan, bahkan kesesakan, tapi Allah mengatakan bahwa Dia akan bersama-sama kita di dalamnya dan menyelamatkan kita. Untuk itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyerahkan dan mempercayakan hidup kita hanya kepadanya,
Terpujilah Tuhan. Amin. Saudaraku, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas firman-Mu saat ini. Teguhkanlah di dalam hati kami masing-masing, dan mampukan kami untuk dapat menghayatinya sesuai kehendak-Mu. Bimbing kami ya Tuhan untuk mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami setiap hari. Biarlah semuanya hanya menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Ampuni kami Tuhan, dengarkan doa kami Bapa melalui Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, demikianlah perjumpaan kita saat ini. Semoga firman Tuhan yang kita dengarkan di kesempatan ini dapat memberkati saudara sekalian, dan kiranya Roh Kudus dapat menuntun kita untuk semakin memahami firman Tuhan. Selamat menjalani hari ini dengan sukacita, dan sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.